Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin, agar pembelajarannya lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab substansi genetika. Soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1 komponen gula, 2 gugus fosfat, 3 basa nitrogen, 4 ikatan hidrogen. Selain berbeda struktur molekulnya, bahwa DNA memiliki rantai ganda, sedang RNA berantai tunggal. Perbedaan lain antara kedua molekul tersebut adalah pada jenis A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Jadi, perbedaan antara DNA dan RNA adalah untuk DNA, gulanya adalah deoksiribosa. Basa nitrogennya adalah basa purin terdiri dari adenin dan guanin, dan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan untuk RNA, itu gulanya adalah ribose. Lalu basa nitrogennya adalah basa purin terdiri dari adenin dan guanin, serta basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Gugus fosfat dan ikatan hidrogen, baik pada DNA maupun RNA itu sama, tidak ada perbedaannya. Oke, soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Adenin dan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. 2. Adenin dan urasil dengan 2 ikatan hidrogen. 3. Guanin dan sitosin dengan 2 ikatan hidrogen. 4. Guanin dan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen pada molekul A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, ikatan hidrogen molekul DNA itu A sama dengan T dan G sama dengan 2. Pasangan basa terbentuk dengan adanya ikatan hidrogen. Adenin dan timin memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin 3 ikatan hidrogen, sehingga lebih kuat. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2016. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Gugus fosfat terikat atom C5 deoksiribosa pertama. 2. Basa nitrogen terikat pada atom C1 deoksiribosa. 3. Gugus fosfat terikat atom C3 deoksiribosa kedua. 4. Basa nitrogen membentuk ikatan hidrogen. Pernyataan yang benar tentang struktur dinukleotida utas ganda DNA adalah sebagai berikut. A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, pernyataan yang benar tentang untai ganda DNA adalah gugus fosfat terikat pada atom C5 dan C3, basa nitrogen terikat pada atom C1, dan antar basa nitrogen membentuk ikatan hidrogen. Oke, soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2016. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Struktur heliks DNA terdiri dari 2 utas. 2. Setiap heliks terdiri dari 1 basa. 3. Diameter DNA sepanjang molekul DNA. 4. Rangka gula fosfat ada dalam struktur DNA. Franklin dan Wilkins pada tahun 1951 telah menggunakan difraksi sinar X dari molekul DNA yang kemudian digunakan oleh Watson dan Crick untuk mengungkap struktur DNA. Hasil percobaan Franklin dan Wilkins menyimpulkan bahwa A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, model DNA hasil penelitian Franklin dan Wilkins yaitu tangga tali berpilin atau double helix yang terdiri atas 1 ibu tangga yang terdapat pada fosfat dan gula, dan yang kedua anak tangga terdapat pasangan basa nitrogen. Oke, soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2013. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Untai ganda DNA yang sejajar dengan arah paralel. 2. Pasangan basa DNA yang tersusun atas 2 nukleotida purin atau 2 nukleotida.
3. Untai ganda DNA yang terbentuk dengan urutan atom C dari 3 ke 5. 4. Untai ganda DNA yang mengikat histon. Pernyataan yang benar tentang struktur kromosom adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, untai ganda DNA bersifat antiparalel yang berpasangan antara rantai dengan urutan atom C dari 3 ke 5. Lalu, untai ganda DNA mengikat protein histon. Oke, soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2012. Saat translasi, ribosom mengandung mRNA dan terdapat di dalam sitoplasma sel, sebab mRNA dalam ribosom membawa antikodon yang digunakan untuk proses sintesis protein. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataannya benar dan alasannya salah. Jadi, pernyataannya benar, pada saat translasi, ribosom mengandung mRNA dan terdapat di dalam sitoplasma. Dan alasannya salah, mRNA dalam ribosom membawa antikodon yang seharusnya mRNA dalam ribosom membawa kodon sebagai kode genetik. Oke, soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2011. Kodon pada tRNA menentukan asam amino yang dirangkai menjadi polipeptida, sebab pada proses translasi tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan antikodon pada mRNA. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi, untuk pernyataan yang salah, tRNA itu bukan kodon, tetapi antikodon. Yang merupakan kodon adalah mRNA atau RNAD. Dan alasannya salah, karena tRNA membawa asam amino sesuai kodon pada mRNA. Oke, soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2012. Ikatan antara dua untai DNA yang memiliki lebih banyak jumlah G sampai C adalah lebih lemah dibandingkan dengan ikatan antara dua untai DNA yang lebih banyak jumlah A sampai T. Sebab pasangan G sampai C memiliki 2 ikatan hidrogen dan pasangan A sampai T memiliki 3 ikatan hidrogen. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi, antara basa nitrogen G sampai C itu dihubungkan oleh 3 atom H, sehingga lebih kuat daripada antara ikatan A sampai T yang hanya dihubungkan dengan 2 atom H. Oke, soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2014, perhatikan pernyataan berikut. 1 DNA template, 2 DNA polimerase, 3 RNA polimerase, 4 DNTPS. Komponen yang diperlukan dalam proses replikasi DNA secara in vivo adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, komponen yang tidak diperlukan dalam proses replikasi DNA secara in vivo adalah 1. DNA polimerase, 2. DNA template, 3. RNA polimerase, 4. Protein yang mencegah 2 rantai induk saat replikasi, dan yang kelima, DAMP, DTMP, DCMP, dan DGMP. Oke, soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2015.
Urutan basa nitrogen mRNA hasil transkripsi menggunakan cetakan tunggal DNA komplement dari TG-CAA-TGG adalah A. TC-GTT-ACC, B. UCG-TT-UCC, C. ACG-UU-ACC, D. AGC-AA-UGG, E. ACG-TT-ACC. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, untuk DNA template-nya tadi adalah TG-CAA-TGG. Dan hasil transkripsinya adalah ACG-UU-ACC. Oke, soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Replikasi DNA secara konservatif. 2. DNA polimerase. 3. Rantai ganda DNA. 4. Sistem Opron-Lake. Penemuan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang struktur DNA adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi di sini kita jabarkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada replikasi DNA secara konservatif, yaitu replikasi di mana DNA baru disintesis dari DNA lama tanpa mengubah struktur DNA lama. Yang kedua ada DNA polimerase, yaitu enzim pensintesis DNA. Yang ketiga ada untai ganda DNA, yaitu struktur DNA yang berupa double helix. Dan yang keempat ada Opron-Lake, yaitu sistem pengendalian ekspresi gen pada metabolisme laktosa. Jadi, keempat hal tersebut dapat memberikan kontribusi pada pemahaman struktur DNA. Karena dari keempat hal tersebut, masing-masingnya dapat memberikan manfaat. Misalnya, DNA polimerase untuk sintesis DNA, di mana DNA yang disintesis dapat dipecah dan diteliti strukturnya. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2019. Kode genetik pada dasarnya sama untuk semua organisme. Dari ketentuan tersebut, maka dapat diasumsikan pernyataan berikut kecuali A. Gen dari suatu organisme secara teoritis dapat diekspresikan pula oleh organisme lain. B. Semua organisme memiliki leluhur yang sama. C. DNA semua organisme memiliki urutan yang sama. D. Kodon yang sama dalam organismenya yang berbeda dapat diterjemahkan ke dalam asam amino yang sama. E. Organisme yang berbeda memiliki jumlah asam amino yang berbeda. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, kode genetik ini memiliki dua ciri-ciri penting. Yang pertama, kode genetik bersifat universal, di mana semua organisme hidup dikenal menggunakan kode genetik, yang hal ini menunjukkan bahwa semua organisme berbagai sejarah. Yang kedua, kode genetik adalah ambigu, di mana setiap kode kodon untuk satu asam amino atau memulai atau menghentikan, kebanyakan asam amino akan dikodekan oleh lebih dari satu kodon. Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2019. Sequencing DNA dapat dilakukan karena atom C kedua dari molekul gula pada nukleotida mengalami A. Oksidasi, B. Deoksi, C. Dideoksi, D. Reduksi, E. Oksidoreduksi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, sequencing DNA atau penurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Metode yang sekarang digunakan adalah metode dideoksi yang dikembangkan oleh Assanger pada tahun 1977. Metode ini memanfaatkan dua sifat. Yang pertama, kemampuan untuk mensintesis DNA dengan adanya DNTP, yaitu kehilangan gugus pada atom C nomor 2 gula pentose. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membedakan DNTP dan DDNTP atau dideoksinukleotida juga mengalami kehilangan gugus pada atom nomor 3, sehingga tidak dapat membentuk ikatan fosfodiester. Oke, soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2017. DNA merupakan materi genetik yang diwariskan dari parental ke keturunannya. Pernyataan berikut benar terkait dengan struktur DNA kecuali A. DNA mengandung gula pentose berupa deoksiribosa. B. Basa adenin berpasangan dengan basa timin.
C. Ikatan hidrogen menghubungkan basa-basa nitrogen pada utas ganda DNA. D. Basa guanin berpasangan dengan basa sitosin. E. Untai ganda DNA memiliki polinukleotida komplementer searah dari 5 sampai 3. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, ada 4 struktur DNA. Yang pertama, mengandung gula pentose berupa deoksiribosa. 2. Purin berpasangan dengan pirimidin, yaitu basa adenin berpasangan dengan basa timin, basa guanin berpasangan dengan sitosin. 3. Basa nitrogen dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Dan 4. Untai ganda DNA memiliki polinukleotida komplementer yang berlawanan arah dari 5 sampai 3. Oke, soal nomor 15 dari SNMPTN tahun 2009. Jika DNA dipotong oleh enzim retriksi, bagian yang terputus adalah ikatan A. Nitrogen, B. Peptida, C. Fosfat, D. Karbon, E. Hidrogen. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, enzim pemotong DNA adalah enzim endonuklease retriksi. Bagian yang terputus adalah ikatan fosfatnya pada ikatan fosfodiester dengan gula pentosa, sedangkan enzim penyambung DNA adalah ligase. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab substansi genetika. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.